Oke semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Oke, haha. Yuk, mantap. Ini adalah Vespa, bisa dibilang ini Vespa pertama gua. Nah, seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, bahwa kondisi pertama dari Vespa ini adalah waktu gue ambil spionnya itu nggak ada. Jadi sekarang gue spionnya copot dulu karena lagi cari barangnya. Terus handle remnya dulu patah, nggak ada, ya dipasang walaupun masih belum berfungsi. Terus juga ban kan kemarin keadaannya kempes banget, udah gua isi angin. Dan overall ini si Vespa setelah gua rombak sedikit akhirnya bisa maju lagi, bisa berjalan lagi seperti biasanya. Dan experience gue pakai Vespa ini enak banget, nyaman banget, mantul pokoknya. Cuman Vespa ini tuh gak ada lamsamnya coy, jadi gue harus gerung-gerung gas gitu kalau misalkan lagi macet kayak gini. Dan perlu adaptasi karena nah paeh weh, bukan mati. Nah ini tuh gak ada lamsamnya coy. Dan gue belum bisa terbiasa. Tot. Nah, bisa. Dan ini merupakan adaptasi banget buat gua. Karena buat gua yang biasanya pakai motor normal terus pakai klasik, emang perlu adaptasi yang terlebih Vespa ya, karena persnelingnya pindah ke tangan. Terus juga rem depannya turbo kemis gitu kan, yang biasa digunakan kita hanya bertumpu pada engine brake dan rem kaki atau rem belakangnya. Mantap sih. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan pakai Vespa itu bawaannya happy banget gitu kan, kayak semua masalah yang ada di dunia ini tuh nggak ada kalau pakai Vespa klasik gini. Itu juga posisi ridingnya tegak banget, punggung itu tegak banget, enak, tangan juga pas, nggak terlalu nekuk ya. Enak lah pokoknya pakai Vespa kayak gini, klasik kayak gini. Cuman ya itu adaptasinya sih gue lebih ke bagian panel, terus sama ini apa, lamsam, karena gak ada lamsamnya. Kayaknya sih ini dari karburatornya ya, nggak tahu emang setelan anginnya atau apa gitu. Tapi ini kan baru project pertama ya, baru gue hidupin aja gitu. Nanti sih kedepannya insya Allah mau gue benerin lagi semuanya. Lampu juga kan ini masih mati, terus juga kacanya masih pecah, terus rem depan masih belum berfungsi, lampu belakang juga kayaknya sih tambah spool deh, karena ini kan masih platina mesinnya. Jadi pakai spool ya, kayaknya pakai 2 spool kalau bisa gitu. Biar satu buat kelistrikan, itu lagi buat mesin. Seharusnya sih bisa, karena kemarin sih lihat ada kayak 2 spool gitu, cuman yang dililit cuma 1 katanya. Nah gue juga belum ngerti amat sih sama Vespa, makanya gue ambil Vespa ini. Kebetulan juga ini motor hibahan jadi emang bener-bener bakalan gue rawat dengan baik supaya tidak mengecewakan ownernya. Dan motor ini juga harus gue relain kalau misalkan suatu saat ownernya minta lagi. Oh, hujan coy.
bingungnya tuh kalau dalam kondisi kayak gini tuh, gue bingung antara gimana gitu kan, antara mijit rem, engine brake, atau gimana gitu. Kalau misalkan motor-motor normal sih kan turun gigi terus pakai rem depan dan nggak khawatir mati ya. Kalau ini tuh kalau misalkan di depan ada macet tuh khawatir mati banget sih kalau gua ya, karena belum terbiasa gitu kali ya. Kalau masalah mesin sih gue gak khawatir, cuman takut motornya mati aja. Ya terus juga motor ini belum pakai kunci kontak, jadi tinggal matiin hidupin tinggal selah di engkol, udah nyala lagi kayak gitu. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya sih ini 2 tak menurut gue masih standar lah, gak terlalu boros tapi juga gak terlalu irit-irit amat sih kalau dibanding motor-motor Matic sekarang ya. Dan ini Vespa Super 150 cc katanya. Untuk suspensinya sih ini enak banget karena suspensinya kan di jok, tambah juga lagi di belakangnya, terus juga suspensi depan enak banget sih. Kalau suspensi sih ini suspensinya gak bakalan lo dapetin di motor-motor sport deh atau motor-motor skutik biasa menurut gua ya. Ya gitu. Mantap. Oh ya, kalian misalkan kalau kalian pernah pakai Vespa nggak sih? Coba deh, gue mau baca pengalaman kalian pakai Vespa itu kayak gimana gitu ya. Kalau gue sih selama pakai Vespa ya, selama motor ini ada di rumah, bawaannya adem banget. Terus kalau misalkan gue pakai itu bawaannya ceria gitu, gak tahu kenapa ya. Mood jelek itu nggak ada semuanya itu emang bener-bener gimana ya, kayak happy aja gitu. Semoga gak hujan sih, kalau hujan berabe coy. Terlebih sih pengalaman yang enak pakai Vespa itu kalau misalkan ketemu dengan pengendara Vespa yang lain itu ngangguk coy, jadi sopan banget. Kalau misalkan motor-motor sport kan biasa, atau misalkan klub-klub motor yang lain biasanya kan pakai klakson ya, tetot gitu. Terus kalau misalkan motor racing kan belayar wek gitu. Nah, kalau motor Vespa itu uniknya mereka ngangguk coy, sopan banget coba. Itu sih yang nggak gue dapetin dari komunitas motor lain ketika pakai motor Vespa ini. Masih harus belajar coy, asli gue masih kaku banget kalau misalkan jalanan macet pakai motor Vespa ini. Kayak orang baru belajar pakai motor lagi, sumpah. Kikuk banget coy, belum terbiasa gitu. Wah, bahaya udah pada pakai jas hujan cuy. Wow. Ini jalanan sih enak banget cuy, lurus banget gitu.
Emang santai banget sih pakai Vespa. Enak gitu. Nah mungkin karena sekarang gue lagi nggak ada kegiatan juga, terus Vespaan kayak gini, terus di belakang juga ada si Soleh bawa Aerox. Gue mau bikin konten iseng-iseng aja ya. Baru kepikiran ini sih, gimana kalau kita cari orang-orang yang ada di jalanan gini, terus kita tanyain pendapatnya, misalkan kamu pilih motor Vespa apa motor Aerox gitu ya. Seru kali ya. Ya, kita coba aja. Mungkin kita coba di Maktal aja kali ya. Nanti kita harus putar balik sih. Kita harus putar balik. Kita coba dulu di Taman Maktal deh. Aduh, bingung gua. Oke, kita telah sampai di Simpang 5 Garut. Tapi kita ke Maktal deh. Oke, makasih A. Tuh kan pada baik-baik cuy, pada ngasih jalan kalau pakai Vespa. Anjay, marah. Tapi kok nggak ini ya, nggak berasa banget. Dan itu jalanan Maktal ini biasanya terkenal dengan bumpy gitu. Tapi pakai motor ini nggak kerasa loh, smooth banget, enak banget. Oh, nah, udah mulai terbiasa sepertinya aku cuy. Tapi tetap aja kalau misalkan ada mobil melintas itu, ada mobil nyebrang gitu, pasti agak deg-degan. Deg-degannya tuh karena pertama dari pengereman dia gak terlalu pede. Yang kedua, kalau misalkan motor ini berhenti terus gak gue gas dikit, mesinnya mati cuy. Nah oke, kita sampai di Taman Maktal. Dari sebelumnya kita udah lihat kan banyak ini bangku-bangku gitu. Nah itu serame ternyata cuy. Tapi poinnya adalah apakah gue bakalan berani ya tanya-tanya gitu ke orang-orang. Oh sini aja deh. Ih rame banget coy. Jadi ya weh, karek kakaranya, karek kapalnya. Naon? Oh, nya Jasbi didinya. Oh, Jasbi gitu. Ini dia Taman Maktal.